Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Izin memperkenalkan diri Tarun tingkat 1 Polteknik jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Almas Tommy Wibowo, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B, STB 5532. Izin mempresentasikan materi kami selama di semester 2 terkait statistika dan manajemen data. Jadi di semester 2 ini kami mempelajari 6 bab. Yang pertama yaitu mengenal statistika. Untuk bab 2 pengumpulan dan penyajian data. Bab 3 ukuran pemusatan data. Bab 4 ukuran letak data. Bab 5 ukuran penyebaran data. Dan di bab 6 populasi dan sampling. Kita masuk di bab pertama mengenal statistika. Secara etimologis, statistik berasal dari bahasa Yunani. Status atau dalam bahasa Inggris, state yang artinya negara. Pada mulanya, istilah statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan, baik data yang berwujud angka atau kuantitatif maupun data yang berwujud bukan angka, kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan tertentu yang digunakan untuk kepentingan negara. Selanjutnya, statistika adalah ilmu mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Menurut Sujana di 2008 pada bukunya halaman 1. Jenis-jenis statistika berdasarkan orientasi pembahasan. Ada statistika matematis, yaitu statistika yang berorientasi pada pemahaman model, penurunan konsep, serta rumus matematis teoritis. Selanjutnya, statistika terapan berorientasi pada penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Yang kedua, berdasarkan jumlah variabel. Ada statistika univariat, yaitu teknik analisis yang hanya menggunakan satu variabel terikat. Selanjutnya, statistika multivariat, teknik analisis yang menggunakan lebih dari satu variabel terikat. Yang ketiga, berdasarkan distribusi yang dianalisis. Ada statistika parametrik, yaitu didasarkan pada model distribusi normal. Selanjutnya, statistika non-parametrik, tidak didasarkan pada model distribusi normal, atau bebas distribusi. Yang keempat, berdasarkan tujuan analisis, ada statistika deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, statistika inferensial atau induktif digunakan untuk menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama, skala nominal, yaitu angka yang berfungsi hanya untuk membedakan atau sebagai simbol. Contohnya adalah data agama di kelas MPB, yang Islam ada 5 orang, yang Kristen ada 4 orang, dan di Hindu ada 1 orang. Selanjutnya, skala ordinal adalah angka yang berfungsi sebagai nominal, juga menunjukkan urutan dan tingkatan. Misalnya, juara 1, juara 3, ataupun juara 4. Selanjutnya, skala interval, yaitu angka yang selain berfungsi sebagai nominal, juga ordinal, juga sebagai jarak. Selanjutnya ada skala rasio, mencakup semua ukuran yang memberikan keterangan nilai absolut dari objek yang telah diukur. Manfaat statistika. Yang pertama, untuk memperoleh gambaran terkait suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, mengikuti perkembangan mengenai keadaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian. Yang keempat, menyusun laporan data kuantitatif dengan teratur. Pada bidang pendidikan atau perguruan tinggi, statistika bermanfaat sebagai dasar perencanaan pendidikan, alat kontrol dalam pelaksanaan, dan dasar evaluasi akhir. Di bidang ekonomi, statistika berfungsi untuk mengetahui penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Kita masuk di bab 2 berkaitan dengan pengumpulan data. Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, atau nilai suatu variabel. Hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, data tersebut harus diolah terlebih dahulu.
Tujuan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan melalui tes atau non-tes. Akan tetapi, apabila data tersebut sudah ada, maka kita tidak memerlukan instrumen tes dan non-tes. Bisa dilihat terkait bagian cara memperoleh data, yaitu dari instrumennya sendiri ada tes dan non-tes. Di tes ada tes kemampuan dan tes hasil belajar. Tes kemampuan biasanya berupa tes potensi akademik, tes IQ, dan tes bakat. Yang kedua ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar isinya berupa nilai rapor, nilai ulangan, ataupun nilai indeks prestasi. Instrumen non-tes berupa angket atau kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan data faktual. Yang kedua ada wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara juga terbagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu metode perolehan data dengan cara jawabannya telah ditentukan oleh pewawancara. Selanjutnya, metode tidak terstruktur, jawabannya dilakukan secara spontan oleh narasumbernya. Selanjutnya, ada observasi. Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati peneliti terhadap objek penelitian. Cara pengambilan data. Cara pengambilan data dibagi menjadi dua, menggunakan cara sensus dan sampling. Sensus yaitu cara pengumpulan data dengan menyelidiki seluruh elemen populasi satu persatu, sehingga tidak terlewatkan. Yang kedua, metode sampling, yaitu cara pengumpulan data dengan menyelidiki elemen sampel dari suatu populasi. Sampling sendiri terdapat dua cara, yaitu dengan cara acak, anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, dan cara tidak acak, anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Alat pengumpulan data ada tiga. Yang pertama, angket, yaitu dengan menyebar data pertanyaan kepada responden. Yang kedua, wawancara, dengan cara menggunakan dialog untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, dengan cara observasi, mengamati, dan mencatat kejadian yang sebenarnya terjadi. Bentuk-bentuk grafik di statistika. Yang pertama ada grafik batang, yaitu berupa diagram batang. Yang kedua ada grafik garis dan grafik lingkaran. Kita masuk di bab ketiga, mean atau rata-rata, yaitu jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Mean data tunggal, rata-rata data tunggal. Bisa dicari dengan rumus sigma X per N. Sigma X berarti jumlah dari nilai data dan N banyaknya data itu sendiri. Contoh yaitu jika diketahui nilai ujian 7 siswa diantaranya 80, 80, 85 yang tertera di soal, maka cara memperolehnya dengan cara menjumlahkan semua elemen yang ada di soal dibagi dengan jumlah data. Dengan penghitungan tersebut, kita bisa memperoleh jumlah dari elemennya mendapatkan 565 dibagi jumlah data yaitu 7 sama dengan 80,7. Kemudian di rata-rata data berkelompok bisa kita cari dengan rumus sigma XI FI per sigma F, yaitu dengan XI yaitu nilai tengah dari kelas I, FI frekuensi kelas I. Contoh soal seperti yang tertera pada PPT bisa kita cari dengan cara kita menentukan yang pertama menjumlahkan data. Langkah kedua kita mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. Ketika sudah kita memperolehnya,
masukkan ke dalam rumus dengan sigma FI per X, sigma FI kali XI mendapatkan 4990 dibagi sigma F jumlah frekuensi 30 mendapatkan hasil 166,33. Selanjutnya, median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada di tengah. Sedangkan jika jumlah datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Kita masuk ke contoh soal. Jika di contoh data ganjil tersebut ada 5 data, berarti karena datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang berada di tengah, yaitu nilai ketiga dari 5 data tersebut, yaitu 80. Yang kedua, data genap. Data genap berarti di situ ada 6 data. Nilai tengahnya yaitu dengan cara menjumlahkan data ke-3 dan ke-4, lalu membagi 2. Seperti di soal, kita jumlahkan data ketiga 75 dan data keempat 80. Jumlahnya 155 dibagi 2 sama dengan 77,5. Selanjutnya kita masuk di modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Contoh, pada nilai tunggal modus bisa kita cari dengan cara mengurutkan data terlebih dahulu dan kita ambil data yang paling paling sering muncul. Di soal, data yang paling sering muncul adalah angka 38. Sehingga jawabannya adalah 38 itu. Untuk modus data kelompok memiliki rumus yang berbeda. Bisa kita cari dengan cara modus sama dengan TB atau tepi bawah dalam kurung D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus per D1 plus D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus dikalikan dengan P panjang kelas interval. Di contoh soal kita bisa cari dengan langkah pertamanya modus berada di interval 45 sampai 49 karena memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu 11 frekuensi. Langkah kedua, kita masukkan ke dalam rumus TB tepi bawah yaitu dari 45 dikurangi 0,5 menjadi 44,5 ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus yaitu 12 dikurangi 8 sama dengan 4 per 12 kurangi 8 plus 12 kurangi 6 dikalikan dengan panjang kelas interval. Bisa kita cari dengan cara menselisih dari nilai kelas modus itu sendiri. Modus sama dengan kita masukkan dalam rumus 44,5 ditambah 4 per 4 plus 6 sama dengan 44,5 ditambah 4 per 10 kali 5 sama dengan 44,5 di plus 2 kita mendapatkan hasil 46,5. Masuk di bab 4 terkait letak ukuran data. Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil pertama, Q1, yang disebut juga kuartil bawah, kuartil kedua, ataupun juga median atau nilai tengah, dan kuartil ketiga, Q3 yang disebut juga kuartil atas. Gambarannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kuartil data tunggal ditentukan dengan rumus letak Q1 sama dengan data ke I per 4 dalam kurung N plus 1 atau QI sama dengan X I per 4 N plus 1 dengan I atau N adalah banyaknya nilai. Contohnya seperti soal yang tertera bisa penyelesaiannya yaitu dengan cara kita urutkan data
dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terbesar. Lalu kita tentukan untuk Q1 berarti data ke 1/4 tambah N per 1. N banyaknya data yaitu 20. Sehingga kita masukkan 1/4 20 plus 1 sama dengan data 5 ke 25. Perhatikan bahwa nilai ke data 5,25 berarti data kelima lebih, 6 kurang sehingga terletak di antara nilai 32 dan 34. I1 32 plus 0,25 plus dikali 34 kurangi 32. I1 sama dengan 32 plus 0,25 kali 2 sama dengan 32 plus 0,5 sama dengan 32,5. Untuk langkah pada kuartil 2 dan ketiga sama, hanya yang membedakan yaitu pada kita ambil jika nilai Q2 kita mengambilnya dengan cara 2/4 dan jika Q3 kita ambil dengan cara 3/4. Untuk menentukan kuartil data berkelompok, bisa kita cari dengan rumus QI, yaitu data ke I/4, N per 1, bisa dicari dengan cara TB tepi bawah ditambah I/4N kurangi frekuensi kumulatif diper frekuensi kelas kuartil ke I dikalikan P panjang kelas. Seperti contohnya, dilihat dari soal, alternatif penyelesaian yang pertama, kita membuat kolom frekuensi kumulatif dengan cara menjumlahkan kolom frekuensi dengan frekuensi kumulatif. Jika kita mencari kuartil 1, berarti pada data ke 1/4 N. N-nya sendiri berjumlah 50 data, ke 1/4 N sama dengan menghasilkan 12,5. Jadi letak Q1 pada interval kelas 41 sampai 45 pada frekuensi kumulatif 19 terletak data ke 11 sampai ke 19. TB yaitu 41 dikurangi 0,5 mendapatkan hasil 40,5 dengan panjang kelas interval 5 dan frekuensi kumulatif 10 dan frekuensi interval 9. Kita masukkan ke rumus TB 40,5 dan kita masukkan semuanya hingga kita memperoleh hasil 40,5 ditambah 12,5 per 9 sama dengan 40,5 plus 1,39 sama dengan 41,89. Jadi, nilai kuartil bawah berat badan siswa SMA Merdeka adalah 41,89. Ketika kita ingin mengetahui kuartil yang ketiga, maka kita juga hanya tinggal mengganti dari 1/3, 1/4 menjadi 3/4. Sehingga kita akan memperoleh data kuartil pada kelas yang ketiga, kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q3. Selanjutnya, desil. Desil yaitu membagi 10 bilangan sama besar dari data terurut. Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan desil. Pada umumnya, rumus ini sama dengan rumus dari kuartil. Yang membedakan hanyalah ketika kita mencari data ke N, kita ambil N-nya, kita ambil I-nya dari data yang kita cari tersebut, dan kita bagi dengan 10. Desil berarti membagi data dengan 10. Setelah data diurutkan, bisa dimasukkan ke dalam rumus, sehingga untuk sepenuhnya sama dari TB ditambah dari hasil perhitungan
dengan 32. Selanjutnya di desil data berkelompok. Desil data berkelompok juga sama, bisa kita cari dengan rumus seperti mencari kuartil. Yang membedakan hanyalah untuk pembagian dari datanya. Dari I per, jika kuartil berarti I di per 4, dibagi 4. Jika desil maka dibagi 10. Untuk langkah pencariannya, sama tinggal kita masukkan ke dalam rumus, lalu bisa kita hitung, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Bisa kita lihat, kalau ini adalah sama dengan cara mencari kuartil. Selanjutnya kita juga masuk ke persentil. Persentil yaitu kumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka didapatkan 9 pembagian-pembagian yang sama dinamakan persentil. Persentil terdiri dari 9 jenis, yaitu persentil pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke 99. Cara mencarinya juga sama dengan kuartil maupun desil. Yang membedakan pada datanya dibagi dengan 100. Umumnya ketiga ini saling berkaitan dan sama saja dengan cara mencarinya terkait data tunggal maupun data berkelompoknya. Yang membedakan eh, bisa kita pahami lebih dalam. Perbedaan yang paling menonjol atau perbedaan sebenarnya yaitu pada pembagiannya. Jika kuartil dibagi 4, jika desil dibagi 10, jika persentil dibagi 100. Untuk penghitungannya tinggal sama kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita jumlahkan semua hingga nanti kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk di bab kelima terkait ukuran penyebaran data, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan, rank, simpangan, ragam, atau variansi. Jangkauan data tunggal. Jangkauan data tunggal atau rank bisa kita cari dengan menentukan nilai terbesar dan terkecilnya, lalu dikurangkan. Bisa kita ambil dari contoh. Dari contoh, nilai terbesar menunjukkan angka 20. Nilai minimum menunjukkan angka 3. Jadi jangkauan tinggal masukkan rumus, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Jika di jangkauan data berkelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Contoh dari tabel di bawah ini, penyelesaiannya yaitu nilai tengah kelas terendah 3 plus 5 dibagi 2. Jumlahnya 8 sama dengan 4. Nilai kelas tertinggi yaitu 18 sampai 20. Kita jumlahkan 18 plus 20 dibagi 2 sama dengan 19. Kita tentukan jangkauannya. Dari kelas tertinggi X max yaitu 19 dan X minimum 4. Kita masukkan 19 kurangi 4 sama dengan 15. Jadi jangkauan itu kita ambil dari X max dikurangi dengan X minimum. Kita masuk ke simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, yaitu ukuran yang menyatakan besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Simpangan rata-rata tunggal SR bisa kita cari dengan 1 per N yang sigma mutlak XI min X bar. Dengan keterangan SR berarti simpangan rata-rata, N ukuran data, XI data ke I, X bar rataan hitung, sigma yang artinya jumlahan, mutlak XI min X bar yaitu harga mutlak dari XI min X bar yang hasilnya selalu positif. Contohnya, diketahui data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5, tentukan simpangan rata-ratanya. Penyelesaiannya yaitu dengan cara menentukan rata-rata menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah data. Jumlah semua data mendapatkan hasil 49, kita bagi dengan banyaknya data yaitu 7. Bisa kita peroleh
rata-ratanya adalah 7. Kita masukkan ke dalam rumus. N-nya adalah 7, kita masukkan 1/N, 1/7 dengan sigma XI min X bar. XI kita ambil dari nilai tengah dari 1-1 per data. 1/7 dikurangi nilai tengah dikurangi dengan X bar. Kita masukkan 1/1 per data hingga kita memperoleh 1/7 dalam dikalikan 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 3 dan plus 2. Kita hitung jadi 1/7 dikali 8 sama dengan 8/7. Jadi simbangan rata-ratanya adalah 8/7. Simbangan rata-rata data berkelompok bisa kita cari dengan cara SR sigma FI mutlak dikalikan mutlak XI min X bar di per sigma FI. Contohnya, jika diberikan tabel seperti soal yang tertera, maka kita bisa melengkapi isi tabel. Setelah mengetahui frekuensi, kita ambil nilai tengahnya, yaitu dengan cara menjumlahkan kedua data dibagikan menjadi 2. Mendapatkan nilai tengah. Selanjutnya, kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah yang telah dihitung. Kemudian, kita cari XI min X bar, yaitu nilai tengah dikurangi dengan nilai rataan, nilai rataan hitung. Nilai rataan hitung bisa kita cari dengan sigma FI kali XI per sigma FI, yaitu sigma dari sigma FI sendiri jumlahnya 6.300 dibagi dengan jumlah dari frekuensi sendiri 40. Mendapatkan hasil 157,5. Kita tentukan simbangan rata-ratanya. Simbangan rata-rata dengan sigma FI kali mutlak XI min X bar per sigma FI. So, kita cari bahwa setelah kita hitung FI kali mutlak XI min XI mendapatkan hasil, jika dijumlahkan mendapatkan hasil 260. Lalu kita bagi dengan sigma FI, jumlah data 40. Kita mendapatkan hasil simbangan rata-ratanya adalah 5,15. Selanjutnya adalah simbangan baku. Standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimbangan atau devisa data terhadap data-datanya. Simbangan baku data tunggal. Diketahui sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, sampai X ke N. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai simbangan yang ditentukan oleh rumus berikut. Untuk sampel, bisa kita cari dengan S dalam kurung sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Data sampel berlaku untuk N kurang dari 30 dan data populasi untuk N lebih besar sama dengan dari 30. Contoh, dari 40 siswa kelas 11 IPA, kelas 10 IPA diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simbangan baku dari data tersebut. Kita tentukan rata-rata dengan cara menjumlahkan semua data dibagi dengan banyakan data. Kita mendapatkan hasil 30 dibagi 5 sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke dalam tabel dari nilai X dikurangi dengan X bar. X bar mendapatkan hasil 6. 3 dikurangi 6 mendapatkan hasil min 3. 5 dikurangi 6 min 1. 6 kurangi 6, 0. 7 kurangi 6, 1. 9 kurangi 3 mendapatkan 9 kurangi 6 mendapatkan hasil 3. Sigma X mendapatkan 30. Jika kita kuadrat, lalu kita kuadratkan hasil dari XI min X bar kita kuadratkan. Min 3 kuadrat menjadi 9, min 1 menjadi 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Mendapatkan hasil 20.
Kita tentukan simbangan bakunya. Masukkan ke dalam rumus. Akar sigma XI min X bar kuadrat per N min 1 sama dengan akar XI min X bar kuadrat jumlah 20 dibagi N-nya 5 kurangi 1 sama dengan akar 20 per 4 sama dengan akar 5. Akar 5 sendiri yaitu 2,24. Selanjutnya, simbangan baku data berkelompok. Sejumlah data kuantitatif yang dikelompokkan dapat dinyatakan X I, X2 sampai XPN dan masing-masing data mempunyai frekuensi F1, F2 sampai ke Fn. Simbangan baku dapat diperoleh menggunakan rumus untuk sampel S sama dengan akar sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat per N min 1. Yang membedakan yaitu kita mengkalikan Xi min X bar kuadrat dengan jumlah frekuensi. Contohnya, kita lihat dari soal pada presentasi ini, bahwa jumlah dari frekuensi yaitu 30, kita tentukan titik tengahnya dari 5 sampai 9, titik tengahnya 7, kemudian kita kalikan Fi dengan Xi, jadi 21, kita kurangkan Xi min X bar. X bar bisa kita cari dengan cara dari sigma Fi Xi dibagi dari sigma dengan sigma Fi, yaitu 490 dibagi 30, dapatkan hasil 16,33. Kita tentukan simbangan bakunya, S sama dengan sigma F kali Xi min X bar kuadrat per N, sama dengan akar. Setelah kita jumlahkan, kita mendapat pada Fi kali Xi min X bar kuadrat, setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan hasil 836,7. Kita masukkan akar 836,7 dibagi N 30, yaitu dapat hasil akar 27,89 sama dengan 5,28. Selanjutnya ada varians, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa jauh sebuah kelompok bilangan tersebar dari suatu data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Rumus data ragam data tunggal. Ketika kita akan menghitung nilai ragam dari data tunggal diperoleh dengan melakukan pembagian antara jumlah masing-masing nilai kuadrat, selisih nilai XI dengan rata-rata terhadap jumlah frekuensi data seperti berikut. Rumusnya yaitu ragam S kuadrat sama dengan sigma XI min X kuadrat per N. Contoh soal, diketahui data umur di antara 5 orang anak yaitu 2, 3, 1, 3, 1. Carilah nilai ragam dari data umur anak tersebut. Penyelesaiannya, kita hitung lebih dahulu nilai rata-rata data tunggal dari umur anak tersebut X bar. Bisa kita cari dengan menjumlahkan data dibagi dengan jumlah banyaknya data. 10 dibagi 5, yaitu 2. Kita masukkan ke rumus S kuadrat sama dengan sigma X1 XI min X kuadrat min X bar kuadrat per N. Bisa kita lihat datanya 2 dikurangi X barnya 2 dikuadratkan mana 0, 3 kurangi 2 dikuadratkan 1, 1 kurangi 2 dikuadratkan 1, 3 kurang 2 dikuadratkan 1, dan 1 kurang 2 dikuadratkan 1. Dibagi banyaknya data 5. Kita jumlahkan sama dengan 4 per 5. Kita mendapatkan besar ragam varians bernilai 0,8. Rumus ragam data kelompok. Pada ragam data kelompok sedikit berbeda, di mana dihitung dari hasil pembagian antara jumlah nilai kuadrat selisih titik tengah dengan nilai rata-rata dikali dengan masing-masing frekuensi kelas terhadap jumlah frekuensi sebagai berikut. Rumus data kelompok yaitu sigma Fi Xi min kali Fi kali Xi min X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Kita lihat dari contoh soalnya, setelah kita mendapatkan
data berat badan dan frekuensi, maka kita cari nilai titik tengahnya. Titik tengahnya kita cari dengan menjumlahkan data 45 dan 49 dibagi 2. Kemudian kita kalikan, kita cari nilai FI kali XI dengan cara mengkalikannya. 47 kali 3 dapatkan hasil 141. Berikut dilakukan sampai data terakhir. Dapatkan hasil 1680 sehingga diperoleh nilai rata-rata X bar sama dengan sigma FI/XI per sigma FI, yaitu 1680 dibagi 30. Kita mendapatkan 56 di nilai tengahnya X barnya. Selanjutnya kita hitung nilai kuadrat selisih antara nilai tengah dengan rata-rata, kemudian hitung lagi dengan mengalihkan frekuensi seperti pada tabel tersebut dan kita jumlahkan. Setelah kita mendapatkan hasil, kita masukkan ke data XI min X bar. XI 47 dikurangi X bar. X barnya kita mendapatkan 56. 56 berarti 47 kurangi 56. Kita kuadratkan mendapatkan hasil 81. Sampai data yang terakhir. Kemudian setelah mendapatkan X min X bar kuadrat, kita dikalikan dengan F pada tabel berikutnya. Mendapatkan hasil 141, 128, ditambah 13, ditambah 144, ditambah 242, mendapatkan hasil 770. Sehingga kita masukkan ke rumus sigma FI XI min X bar kuadrat per sigma FI. S kuadrat sama dengan 770 di per 30 sama dengan 25,67. Jadi nilai ragam data kelompok berat badan sejumlah 25,67. Masuk di bab terakhir, bab ke-6. Berbicara terkait populasi dan sampling. Pengertiannya, populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek atau objek penelitian dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Menurut Suharyadi, populasi dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, populasi tak terhingga, finite population, jumlahnya dapat dihitung, misalnya 200 siswa di kelas 12 SMA. Yang kedua adalah populasi tak terhingga, infinite population, tidak bisa dihitung secara pasti. Contohnya populasi mikroorganisme di laut lepas. Menurut Margono, populasi dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut. Populasi teoritis, theoretical population, yaitu populasi yang batasnya ditetapkan sebagai kualitatif. Contohnya populasi guru yang ditetapkan berusia 26 tahun sampai dengan 46 tahun, pendidikannya S1. Populasi yang tersedia, accessible population, yaitu populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Contohnya sebanyak 300 guru di Kota Bandar Lampung terdiri atas guru yang sesuai dengan populasi teoritis yang telah ditetapkan. Sampel probabilitas atau probability sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, cocok untuk generalisasi. Di dalamnya terdapat sampling acak sederhana, sampel random sampling, yaitu pengambilan secara acak tanpa stratifikasi. Yang kedua, sampling acak berstrata, stratified random random sampling. Populasi dibagi menjadi strata, lalu diambil sampel dari masing-masing strata. Yang ketiga, pengambilan sampling acak berdasar area, cluster random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok, lalu kelompok dipilih secara acak. Yang keempat, sampling acak sistematis, systematic random sampling. Pengambilan awal diambil secara acak, kemudian kedua dan seterusnya dipilih secara sistematis berdasarkan interval tertentu. Pada sampel non-probability, non- anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama dan pemilihan cenderung subjektif. Yang pertama ada purposive, purposive sampling. Dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, calon responden memiliki penyakit gangguan psikologi yang dapat mempengaruhi penelitian. Purpose sampling dibedakan menjadi dua, yaitu convenience sampling, yaitu penarikan sampling berdasarkan keinginan peneliti sesuai tujuan penelitian. Yang kedua, judgment sampling, penarikan sampling berdasarkan penilaian terhadap karakteristik
sampling yang disesuaikan dengan anggota sampling. Yang kedua, selanjutnya ada kuota sampling, yaitu pengambilan sampling yang berdasarkan kuota yang telah ditentukan. Contohnya, jamaah haji berangkat ke Tanah Suci diberikan kuota oleh PHI bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 250.000 orang haji, mewakili 250 juta jiwa penduduk Indonesia, artinya satu orang mewakili 1.000 peserta. Selanjutnya ada snowball sampling, teknik pengambilan sampling berdasarkan wawancara atau korespondensi. Teknik ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi, seperti penelitian kaum waria dan penderita HIV. Yang selanjutnya accidental sampling, peneliti mengambil sampling yang tanpa sengaja atau kebetulan ditemui pada saat itu juga. Contohnya penelitian tentang penyakit Stephen Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Selanjutnya teknik sampling jenuh, teknik penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Berikut tadi merupakan bahan ajar saya selama di semester 2 dari bab 1 hingga bab ke-6 yang telah saya paparkan pada presentasi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga berikan kelancaran dalam belajar. Terima kasih, saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.